bener aja dong, Roy. Masa ibu tega menjerumuskan si Bagas seperti itu? Ah, Buktinya kemarin ibu mau saja diajak Bagas ketemu dengan dia. Kalau ibu tidak mau Bagas terjerumus, ibu tidak akan melakukan ini. kamu ini memang maunya menang sendiri. Kau rasa bener aja. Kalau ada apa-apa orang lain yang disalahin. Seharusnya kamu itu sadar. Semua kekacauan yang terjadi di rumah ini adalah sebabnya kamu, tahu nggak sih? Sudahlah, Bu. Saya jemput Bagas dulu. Kenapa? Mama sih udah bisa keluar belum? Tunggu dulu, Bagas. Bapak mau nanya beberapa hal supaya lebih jelas. Mengapa kamu sampai tega meracun Tante Dian? Habis dia udah buat Mama sengsara. Nah, sekarang giliran dia yang rasain. Kamu ngeracunin Tante Dian atas kemauan sendiri atau disuruh orang lain? Sendiri, Pak. Waktu itu saya dapat ide. Saya ngelihat obatnya Oma. Nah, kata Oma, kalau ada orang yang minum banyak obat tidur itu, maka nanti obat itu akan jadi racun di dalam tubuhnya, Pak. Sejak disitulah, Pak, saya berusaha gimana caranya supaya Tante Dian bisa minum obat itu. Tante Dian kan minum atas buatan mama kamu. Terus gimana kamu masukin racunnya? Bagas sudah siap dari jauh-jauh hari, Pak. Makanya begitu Bagas dengar Tante Dian minta susu, sebelum Mama ke dapur, Bagas udah taruh obat itu di dalam toples susu itu, Pak. Dan begitu Mama selesai bikin susu, isi toples susu itu Bagas ganti sama isi toples yang baru. Masya Allah. Gimana, Pak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Pak? Kamu tunggu sini dulu ya. Bapak mau keluar sebentar, ya? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya kesini mau menjemput Bagas. Begini Pak Roy. Kayaknya anak Bapak untuk sementara waktu tinggal di sini untuk kami minta keterangan lebih lanjut. Masa Bapak percaya begitu saja kalau anak saya yang meracuni dia? Maaf Pak, pengakuan anak Bapak di dalam begitu meyakinkan. Saya nggak menyangka anak sekecil itu bisa menceritakan semua kejadian begitu lancar. Ya mau tidak mau, dia harus di sini dulu untuk kami proses lebih lanjut. Apa bisa Bagas saya bawa pulang dulu? Saya janji, kalau Bapak memerlukan dia lagi, saya akan bawa dia ke sini. Maaf Pak, anak Pak Roy adalah saksi penting dalam kasus ini. Untuk sementara, kami harus tahan anak Bapak. Ini sudah berlebihan, Pak. Kenapa nggak saya saja yang ditahan? Bagas itu masih kecil, Pak. Saya juga seorang ayah, Pak. Saya mengerti perasaan Bapak. Saya juga ingin kasus ini segera selesai. Saya minta Bapak mau mengerti masalah ini. Boleh sekarang saya ketemu dengan anak saya? Boleh, silakan. Bagas! Bagas, maafin Papa kemarin kalau Papa marahin kamu. Papa janji, Papa nggak akan marah-marah lagi sama kamu. Asal kamu bilang sekarang, kalau cerita kamu itu ke polisi, itu bohong. Bagas nggak bohong. Bagas bicaranya yang sebenarnya. Justru Bagas nyesel. Bagas nggak bilang dari dulu. Tidak, Bagas. Kamu pasti bohong. Kalau kamu anak yang patuh, sekarang juga bilang sama Pak Polisi bahwa kamu bohong. Nggak mau. Pokoknya Bagas nggak mau. Pak Polisi, Bagas sudah bisa ditahan belum? Bagas. Brigadir, siap, tolong bawa Bagas ke tempatnya. siap. Ayo, Dek. Pak, Bagas. 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 Kenapa dia nekat melakukan ini? Sudah, Pak Roy. Kami akan jaga baik-baik, Bagas. Pak Roy nggak usah khawatir. Ya. Pagi, Bu. Pagi. Enak tadi malam tidurnya, Bu?
Lumayan. Ibu kemarin seharian tidak ada yang menjenguk. Memangnya teman-teman ibu yang lain tidak ada yang tahu kalau ibu sakit? Saya nggak punya teman. Terus anak kecil yang saya lihat 2 hari yang lalu itu siapa? Kamu mau jadi teman tante? Mau. Nanti kalau tante sakit, Bagas yang ngurusin. Terus kalau tante udah tua, Bagas yang temenin. Nanti kalau tante kesepian, Bagas juga dia yang temenin. Maksud saya, sekarang saya punya teman. Dan yang suster lihat itu, teman saya satu-satunya, namanya Bagas. Sekarang saya mau telepon dia deh. Baiklah, tapi jangan lupa makannya ya Bu ya. Oke, terima kasih. Permisi Bu. Halo, Bisa bicara dengan Bagas? Bagas dari kemarin belum pulang dari kantor polisi, Bu. Bagas di kantor polisi? Kenapa dia? Maaf ya, Bu. Saya nggak berani bilang, Bu. Ayolah, Bagas itu kan teman saya juga. Saya janji saya nggak akan bilang siapa-siapa kalau kamu yang ngasih tahu saya. Begini loh, Bu. Tadi malam kalau nggak salah, Pak Roy bilang sama Bu Is, Bagas nyerahin diri ke kantor polisi. Bilang bahwa Bagas yang ngeracunin Ibu. Ya Tuhan, terus apa tindakan Roy? Maaf ya, Bu. Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas, Bu Is masih sedih di kamarnya. Ya sudah, terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Bagas. Mudah-mudahan polisi nggak percaya kalau Bagas yang melakukannya. Dan seharusnya bukan Bagas yang menderita, tapi Cynthia. Cynthia yang harus membusuk di penjara. Cynthia, kamu kan dari kemarin nggak makan. Kamu mau mati pelan-pelan di sini? Gimana aku mau makan? Sementara anakku ditahan. Coba gimana? Dia rela menderita buat aku, buat mamanya. Anakku tuh baik. Dia nggak pantas ada di tempat seperti ini. Dan kenapa dia sampai harus nanggung dosa papanya? Ya udahlah Cynthia, lu jangan nangis lagi. Kalau lo emang sayang sama Bagas, lo harus tegar. Nggak boleh putus asa gitu. Aku tahu. Aku nih mamanya, aku ibunya. Coba, mana ada sih ibu di dunia ini yang tega membiarkan anaknya di tempat seperti ini? Mana ada? Kalian juga tahu kan rasanya? Ngomong emang lebih gampang, tapi coba kalau di antara kalian yang punya anak, bagaimana coba rasanya? Dan aku yakin nggak ada di antara kalian satupun yang punya anak yang pernah masuk ke tahanan. Tante tahu kan kalau Mama lagi ada di tahanan. Mama pasti sengsara ada di situ. Tante mau bantuin Bagas gak?
Bagas mau Tante ngerubah pernyataan yang udah Tante buat. Bagas mau Tante ngakuin bahwa Tante yang minum obat itu sendiri. Jadi Mama kan bebas. Halo, Roy, ini saya Dian. Dian? Ada apa, Dian? Kamu sedang ngurusin Bagas supaya keluar dari kantor polisi ya? Kamu tahu dari mana kalau Bagas di kantor polisi? Kebetulan aja saya nelfon ke kantor polisi, terus mereka bilang Bagas ada di sana. Jadi benar ya kalau Bagas ditahan karena dia mengakui bahwa dia yang meracuni saya. Iya, benar. Bagas akan ditahan sampai penyelidikannya selesai. Duh Roy, saya ikut prihatin ya. Saya selalu menganggap Bagas itu anak kecil yang manis. Dan saya tahu betul dia nggak akan tega melakukan itu terhadap saya. Kamu ingat nggak waktu kamu datang ke sini sama Jeffrey untuk meminta saya merubah pernyataan? Tapi sewaktu saya ketemu kamu menuduh kalau saya menyuruh Bagas ke tempat kamu. Sudahlah, kamu nggak usah bicarain itu lagi. Waktu itu kan kita lagi sama-sama emosi, Roy. Sekarang gimana kalau seandainya kita bicarakan lagi pernyataan saya itu? Kamu serius, Dian? Saya serius. Tapi saya nggak mau ngomonginnya di telepon. Baik. Saya ke tempat kamu sekarang. Baik, saya tunggu ya. Masa ibu nggak percaya deh? Masa dia begitu aja sih mau merubah pernyataannya? Pasti di balik ini semua ada pamrihnya. Aduh, Roy. Makanya ibu minta ya, kamu jangan berjanji sama Dian sesuatu yang kamu tidak bisa penuhi. Ingat tuh. Baik, Bu. Saya pergi dulu, Bu. Hati-hati ya. Mestinya kamu nggak berada di sini. Tempat kamu di rumah, bukan di kantor polisi. Tapi Bagas nggak mau pulang Om kalau Mama belum pulang. Iya, Om ngerti kalau Bagas tuh sayang banget sama Mama. Tapi bukan berarti kalau Bagas masuk tahanan, terus Mama kamu bisa langsung pulang. Kok gitu? Kalau yang salah Bagas, kalau Bagas ditahan, Mama pasti keluar, iya kan? Lagi pula, nanti Bagas juga mau ngaku Om, bahwa yang racunin Tante Dian itu emang benar-benar Bagas. Bagas, dengar kata Om ya. Ada dua macam kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang diketahui oleh Tuhan. Terus satunya, kebenaran yang sengaja direkayasa demi kepentingan kita sendiri. Nah, kalau Bagas ingin menunjukkan yang terbaik untuk Mama, Bagas jangan pernah menunjukkan kebenaran yang direkayasa. Karena apa? Sesuatu yang direkayasa itu tidak akan bisa bertahan lama. Om harap Bagas mau memikirkan keputusan itu baik-baik lagi. Ya? Saya sih bisa aja merubah pernyataan saya, Roy. Tapi saya nggak mau merubah pernyataan saya itu tanpa minta sesuatu dari kamu. Saya tahu itu. Lalu apa yang kamu minta? Saya minta kamu rela menyisihkan satu tempat di hati kamu untuk saya.
terlalu berat. Oke. Saya tarik permintaan saya. Gimana kalau saya minta kamu rela menyisihkan satu tempat di rumah kamu untuk saya, Roy? Roy, ini kan untuk kebaikan anak kamu juga. Apa kamu nggak ingin melihat bayi perempuan kamu itu lahir dan besar di dekat kakaknya, Bagas? Apa kamu ingin melihat dia lahir tapi dia nggak mengenal siapa ayahnya, siapa kakaknya? Kamu mau, Roy? Saya nggak bisa jawab sekarang. Karena saya harus minta persetujuan Cynthia. Saya tahu, saya paham. Kamu pasti minta persetujuan dia dulu. Tapi asal kamu tahu aja ya, Roy. Saya nggak akan merubah pernyataan saya selama saya belum mendapatkan jawabannya. Dan kamu juga harus ingat bahwa semakin lama kamu memberikan jawaban itu kepada saya, nasib Bagas dan Cynthia semakin mengambang. Saya akan beritahu kamu secepatnya. Oke, saya tunggu. Kemana lagi kamu akan mencari jalan keluar, sayang? Sudahlah, menyerah saja sama kemauan saya. Karena semakin cepat, itu akan semakin baik untuk kita semua. Kali ini kita bicarakan mengenai obat tidur yang kamu campurkan ke susunya Tante Dia. Baik, Pak. Kamu bilang oma kamu kasih tahu bahwa orang kebanyakan obat tidur bisa keracunan. Iya, Pak. Nah, sekarang saya ingin nanya, berapa pil yang kamu ambil dan kamu taruh di dalamnya? Wah, kalau soal itu Bagas nggak inget, Pak. Kalau nggak salah sih ada 5. 5? Bukan 6 atau 8? Nggak kok, Pak. Cuma 5. Cuma 5? Tidak lebih. Apa oma kamu bilang kalau orang minum 5, orang bisa keracunan, begitu? Mestinya sih segitu, Pak. Tapi Bagas lupa. Kamu ingat enggak? Berapa banyak isi obat tidur di dalam botol yang tersisa? Kalau nggak salah masih banyak, Pak. Kok waktu kita datang sisanya tinggal 3? Mungkin udah dihabisin Oma kali, Pak. Oke, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Ada air minum. Kamu minum dulu. Bapak mau keluar sebentar, ya? Ayo, minum. Dian mau merubah pernyataannya kalau dia bisa tinggal di rumah ini. Edan. Ya, begitulah, Mas. Apa yang Ibu bilang tadi memang benar. Dian pasti nggak akan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Tapi dia itu nekat sekali ya. Apa dia nggak sadar kalau dia tinggal di sini pasti kan nggak diterima dengan baik? Bukan itu masalahnya, Bu. Dian ingin tinggal di sini biar dia selalu dekat dengan saya. Dan supaya anaknya itu bisa lahir dekat
bersama kakaknya. Seenak udalnya kalau bicara. Dia tidak bisa begitu saja menganggap bahwa anaknya yang akan lahir adalah adiknya Bagas. Memangnya dia itu siapa? Mas Gunawan benar, Bu. Saya juga sudah muak ngebayangin anak itu akan jadi keluarga kita. Tapi di lain pihak, kita ini nggak bisa lari dari kenyataan. Yang telah terjadi udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Masalah yang sekarang itu, kita ini setuju atau enggak? Kita tidak bisa bilang langsung setuju begitu, Bu. Kita harus tanya dulu sama Cynthia. Ini rumahnya, dia berhak untuk mengambil keputusan. Tapi sebenarnya sebelum ditanya saya juga udah tahu, pasti Cynthia tidak setuju. Begini Roy, sebaiknya kamu cari tempat lain di mana Dian bisa tinggal di situ. Nah, kalau Dian membutuhkan kamu kan tinggal datang ke tempat itu. Yang jelas, Dian tidak boleh tinggal di rumah ini. Ya, memang itu bukan cara yang terbaik. Tapi yang penting untuk saat ini, kita bisa secepatnya membebaskan Cynthia dan Bagas dari penjara. Nah, kalau itu sudah berjalan, kita tinggal cari cara lain bagaimana supaya Dian tidak mengganggu keluarga kita untuk selamanya. Baiklah, saya akan coba bicarakan ini dengan Cynthia. Mudah-mudahan saja dia setuju. Saya harus ke kantor polisi sekarang. Mungkin saja pemeriksaan Bagas sudah selesai. Lalu setelah itu, saya akan temui Cynthia. Roy, saya ikut. Siapa tahu kamu butuh bantuan untuk meyakinkan Cynthia. Ratna, kamu di sini saja. Temani Ibu. Iya, Pak. Saya permisi, Bu. Bu, ya, Mbak. Mari, Bu. Ya, hati-hati ya. Nah, Ratna, menurut Ibu, saran dari Nak Gunawan itu bahaya loh. Kalau nanti si Dian tinggalnya misah gitu, terus si Roy sering-seringan jenguk, malah bisa terjadi yang enggak-enggak. Memang sih, Bu. Tapi kita ini sekarang ibarat buah si malakama. Kalau Dian tinggal di sini, salah. Kalau tidak tinggal di sini juga salah, Bu. Dan satu hal yang terpenting, kita harus menerima bantuannya. Kalau enggak, Cynthia akan terus di penjara, Bu. Sudahlah, Bu. Seperti Mas Gunawan bilang, yang penting sekarang Cynthia keluar dulu dari penjara. Masalah Dian, kita bicarakan lagi nanti ya. Bagas, kamu tahu nggak ini apa? Kamu tahu nggak ini apa? Ini sidik jari mama kamu yang sama persis di botol obat tidur mama kamu. Dan Bapak heran, sidik jari kamu kemana? Soalnya waktu itu saya pakai sarung tangan, Pak. Lalu, sarung tangannya kemana sekarang? Saya Bagaimana, Bagas? Bagas? Saya ngaku, bukan saya yang racunin Tante Dian. Maaf, Pak, saya bohong. Saya bilang begini supaya mama saya keluar, Pak. Ya sudah,
Makanya, anak kecil itu jangan suka bohong. Bapak ngerti perasaan kamu. Kamu sangat sayang sama mama kamu. Tapi mestinya kamu tidak melakukan hal senekat ini. Gara-gara kamu, Bapak kehabisan waktu. Coba kalau kamu tidak bohong. Bapak udah bisa nangkap penjahat yang lain. Ngerti kamu? Maaf Pak, ada ayahnya Bagas mau ketemu. Suruh dia masuk. Silakan Pak. Makasih. Makasih, Bu. Bagas. Bagas. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Maaf ya Pak, Bagas sudah bohong sama Papa, juga sama Pak Polisi. Bagas cuma mau mama pulang, Pak. Iya. Ya sudah. Yang penting Bagas harus janji. Bagas nggak akan mengulangi yang seperti ini lagi. Ya. Karena kalau Bagas susah, Mama dan Papa juga yang sedih. Ya. Pak, maafkan anak saya kalau sudah banyak merepotkan. Nggak apa-apa. Dia bohong atau tidak. Yang penting Bapak harus bangga punya anak seperti Bagas. Karena dia sayang sama orang tuanya, terutama sama mamanya. Pak, kami permisi dulu. Iya. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Ya, silakan. Ayo. Bagas pasti capek, lapar ya. Bagas langsung pulang aja ya. Ya. Mas. Ya. Tolong antar Bagas ke rumah bisa. Oh ya, Roy. Bagas pulang sama Om ya. Papa nggak sekalian. Papa masih ada urusan sama polisi di sini. Ya. Nanti Papa nyusul deh. Ayo, Bagas. Roy. Makasih, Mas. Maaf, Bu. Apa saya bisa ketemu dengan istri saya, Cynthia? Istri Bapak sedang diperiksa. Sebentar lagi juga selesai. Bapak silakan tunggu. Terima kasih, Bu. Rumah sakit Multimedika bisa dibantu? Tolong sambungkan dengan kamar Ibu Dian, VIP 3. Mohon tunggu sebentar, Pak. Halo. Dian, ini saya, Roy. Roy, gimana? Kamu udah tanya sama Cynthia? Belum. Tapi saya punya usul lain. Bagaimana kalau kamu saya kontrakan rumah? Itu kan sama saja. Kalau kamu butuh saya, kamu tinggal hubungi saya. Enak aja kamu ya. Saya nggak suka sama ide kamu. Saya kan butuh kehadiran kamu, Roy, bukan rumah. Itu kan sama saja, Dian. Walaupun kamu tinggal di sana, kamu tinggal hubungi saya. Dan saya bisa datang kapan saja. Enggak. Pokoknya saya nggak mau, Roy. Kalau sampai saya tidak tinggal di rumah kamu, saya nggak akan merubah pernyataan saya. Dan kalau kamu nggak bisa terima, itu terserah kamu. Mendingan saya nggak usah bantu kamu, biar Cynthia membusuk di penjara. Dian, tunggu Dian. Jangan matikan teleponnya. Baik, kamu menang. Kamu boleh tinggal di rumah saya. Dan kamu boleh membesarkan anak kamu di dekat Bagas. Nah, gitu dong, Roy. Itu yang saya pengen denger dari tadi. Sekarang kamu bisa ambil pernyataan saya yang baru itu kapanpun kamu mau. Oke? Baik, sampai nanti. Bye, Roy. Aku udah dengar semuanya, Roy. Bisa-bisanya kamu biarin ular itu tinggal di rumah kita. Kamu pikir aku nggak punya harga diri? Dengar dulu, Sin. Untuk mengeluarkan kamu dari sini. Sementara ini kita harus... Udah, kamu yang denger baik-baik. Lebih baik aku yang di dalam penjara ini seumur hidup daripada aku yang mesti sedetik pun dengan dia. Kamu ngerti? Kamu ngerti, Roy? Aku
tidak akan pernah bisa tinggal dengan dia. Sin, tolong jangan langsung menolak dulu. Kalau Dian diperbolehkan tinggal di rumah kita, dia akan mengakui bahwa dia yang telah meracuni dirinya sendiri. Dan itu berarti kamu akan bebas. Kamu bilang sama perempuan itu, aku nggak butuh belas kasihan dari dia. Asal kamu tahu aja ya, aku yakin dia berbuat begini bukan karena dasar belas kasihan. Tapi karena memang ini sudah rencana licik dia untuk menghancurkan hidupku. Heran ya, kok bisa sih kamu nerima tawaran dia begitu aja? Saya menerima ini karena saya cuma memikirkan kebaikan kamu selama ini. Itu saja. Kamu terlambat, Roy. Mestinya jauh-jauh hari sebelum ini semua terjadi, kamu bisa buktiin ucapan yang baru kamu bilang ke saya. Sekarang semuanya udah terjadi dan udah nggak bisa dihapus. Maaf, Cynthia harus kembali ke selnya. Kalau Bapak ingin bicara dengannya lagi, Bapak bisa kembali besok. Bu, sebentar saja, Bu. Sin, Bagas sudah bebas. Dan polisi sudah tahu kalau Bagas cuma berbohong. Mudah-mudahan saja setelah kamu mendengar semua ini, kamu akan bisa sedikit tenang dan mau memikirkan tawaran dari dia. Bagaimanapun juga, kami sekeluarga menginginkan kamu segera pulang. Mama kemana sih? Bagas kangen sekali. Bagas kangen. Mama pulang ya. Mama, masih pulang sayang. Papa janji. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.